Kita perbarui informasi terkait operasi tangkap tangan KPK yang menjerat Bupati Pati, bergabung dengan jurnalis Kompas TV Iwan Miftahudin di Pati, Jawa Tengah, dan juga ada jurnalis Kompas TV Claudia Carla dan juru kamera Andika Pratama di Gedung Merah Putih KPK. Kita ke Pati terlebih dahulu. Selamat siang Iwan, bagaimana jalannya pemerintahan di Pati pasca OTT yang menjerat Bupati Sudewo? Ya, selamat siang Bella dan saudara. Memang informasi operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK terhadap Bupati Pati ini sudah berhembus sejak hari Senin pagi kemarin. Banyak informasi yang beredar baik di media sosial maupun di masyarakat bahwa sejak hari Senin pagi Bupati Pati Sudewo ini sudah tidak kelihatan beraktivitas di kantornya. Dan seperti yang ada di belakang ini, mobil yang biasa digunakan untuk aktivitas sehari-hari ini terparkir dari mulai hari Senin pagi kemarin. Setelah KPK pada sore harinya menyatakan bahwa telah melakukan giat operasi tangkap tangan terhadap Bupati Pati, ini mulai terjawab bahwa memang Bupati Pati pada Senin dini hari, yaitu tepatnya pukul 00.30, ini berdasarkan informasi dari Kapolres Kudus, Bupati Pati ini dibawa oleh penyidik KPK untuk diperiksa. Nah, ini untuk pemeriksaannya memang dilaksanakan di Mapolres Kudus. Terkait materi pemeriksaannya apa, kemudian apa yang menjadi dasar penyidik untuk memeriksa ini, belum ada keterangan resmi dari penyidik KPK. Namun semalam disampaikan oleh Kapolres Kudus juga bahwa setelah hampir 24 jam menjalani pemeriksaan, tepatnya pada pukul 23.30, Bupati Sudewo akhirnya dibawa penyidik KPK untuk dibawa ke Gedung Merah Putih di Jakarta. Nah, terkait dengan penangkapan ini, suasana di kantor Bupati, tepatnya di Pendopo Kabupaten Pati ini memang terlihat sangat lengang. Namun demikian, kami tadi mencoba mengkonfirmasi PLT Sekda di Kabupaten Pati, yaitu Pak Teguh Wijanmoko, bahwa dengan adanya OTT ini untuk pelayanan kepada masyarakat akan tetap dilaksanakan sesuai dengan yang ada. Jadi terkait informasi penangkapan Bupati Pati ini tidak berpengaruh terhadap jalannya pemerintahan di Kabupaten Pati. Demikian, Bella. Baik, dari Pati kita akan bergeser ke Gedung Merah Putih KPK. Sudah ada Claudia Carla di sana. Carla, Bupati Pati sudah tiba di KPK. Apakah ada pernyataan yang disampaikan oleh Sudewo? Ya, Bella dan juga saudara, benar sekali Bupati Pati Sudewo telah tiba di Gedung Merah Putih KPK pukul 10.35 waktu Indonesia Barat. Dan tadi begitu tiba, Sudewo ini tidak memberi pernyataan apapun kepada awak media. Memang tadi kami sudah berupaya menanyakan terkait dengan kasus apa, lalu kemudian dari pihak Sudewo ini sama sekali tidak memberikan keterangan apapun. Begitu memasuki gedung KPK, ya tiba diantar dengan menggunakan 4 mobil, lalu kemudian turun dan langsung masuk ke dalam Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dan kami juga akan memperbarui informasi melalui pernyataan dari juru bicara KPK, Budi Prasetyo, ini mengatakan bahwa Bupati Pati Sudewo ini memang tadi tiba pada pukul 10.35 waktu Indonesia Barat tidak sendirian, namun bersama dengan 3 orang lainnya, Bella dan juga saudara. 3 orang lainnya ini diduga berperan sebagai pengepul ataupun koordinator kecamatan terkait dengan dugaan suap ataupun gratifikasi yang diduga dilakukan oleh perangkat desa terkait dengan kasus jual beli jabatan yang diduga menjerat Bupati Pati Sudewo. Dan pada hari ini pihak KPK ini akan melakukan pemeriksaan lanjutan terkait dengan kasus dugaan kasus jual beli jabatan ini. Dan tadi Budi Prasetyo juga mengonfirmasi bahwa selain 4 orang yang tiba di pintu depan gedung KPK Jakarta, ini ada 4 orang lainnya yang hari ini juga diboyong ke Gedung Merah Putih KPK Jakarta, sehingga total ada 8 orang yang diboyong oleh pihak KPK dari Pati menuju ke Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dan tentunya hari ini pihak KPK ini akan melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dengan kasus dugaan jual beli jabatan perangkat daerah ini, terkait dengan apa saja yang dilakukan, perannya dari Bupati Pati Sudewo, lalu kemudian juga dilakukannya dari kapan, lalu kemudian juga siapa saja yang terlibat dalam kasus ini.
Dan juga terkait ini tentunya dari bukti-bukti yang telah diperoleh dari penyelidikan ataupun pemeriksaan awal ini nantinya juga akan menjadi bahan bagi pertimbangan penyidik KPK terkait apakah status dari Bupati Pati Sudewo ini apakah tetap sebagai terperiksa ataupun meningkat menjadi tersangka ataupun sebagai saksi. Tentunya nanti akan kita dengar bersama terkait dengan pernyataan dari pihak KPK yang direncanakan juga akan diberikan pada hari ini, Bella dan juga saudara. Orang yang dibawa ke KPK terkait dengan kasus dugaan suap yang menjerat Bupati Pati Sudewo. Dan terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Claudia Carla dan juga Andika Pratama dari Gedung Merah Putih KPK. Sebelumnya ada Iwan Miftahudin dari Pati, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.